tidaklah orang yang berselawat salah seorang di antara umat engkau, tidak ada yang berselawat kepada engkau kecuali berselawat kepadanya 70 malaikat, 70.000 malaikat. Jadi siapa aja, ujar Jibril kepada Nabi kita, dari umat Nabi yang berselawat kepada Nabi, sekali ajanya berselawat maka 70.000 malaikat berselawat kepadanya. Kemudian Nabi menyambung, wa man shallat alaihil malaikah, dan siapa yang berselawat kepadanya para malaikat, kana min ahlil jannah, niscaya orang itu adalah jadi daripada ahli surga. Jadi ahli surga. Jadi amalan diampuni dosa, amalan mengangkatkan derajat kita, amalan menutupi segala keaiban kita adalah diantaranya salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari kita membaca salawat kamilah 3 kali kepada Nabi, berarti 210.000 malaikat berarti berselawat kepada kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kemudian mari kita berniat iktikaf di masjid ini. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala, atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anin Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam annahu qala, dari Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi kita bersabda, innallaha ta'ala ya'murul kiramal katibina fi syahri ramadana ay yaktubul hasanati li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa la yaktubu alaihimus sayyi'at wa yadhhabu anhum dzunubahumul madiyah. Allah Ta'ala, ujar Nabi kita, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kiraman katibin. Kiraman katibin ini ada yang menulis gawian yang kada baik dan yang satunya menulis gawian yang baik-baik.
Khusus di Ramadan ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kiraman katibin agar mereka menulis kebaikan-kebaikan untuk umat Nabi Muhammad alaihissalam, wala yaktubu alaihimus sayyiati, dan tidak menulis mencatat gawian yang kada baik. Berarti di bulan Ramadan ini kita sangat ditolong Allah untuk selalu melaksanakan yang baik-baik. Wa yuzhibu anhum dzunubahumul madiyah, dan menghilangkan atau menghapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jadi Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini memerintahkan malaikat mencatat yang baiknya aja. Di satu riwayat Allah Ta'ala menyuruh malaikat supaya malaikat-malaikat bacaannya, gawiannya dipindah, spesial memintakan ampun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya Nabi juga bersabda, "Rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu qabla ayyughfara lahu." Rogima anfu rajulin, rugi seseorang telah masuk Ramadan, sudah 3 hari Ramadan masuk. Mudahan kalau belum diampuni, mudahan di sisa-sisa hari ini masih ada waktu kita untuk selalu, walaupun kita sudah berkali-kali minta ampun kepada Allah, tetap aja kita juga minta ampun, jangan putus-putusnya. Rugi benar orang ujar Nabi, sudah masuk Ramadan, dakhala alaihi Ramadan qabla ayyughfara lahu, belum diampuni dosa-dosanya. Terus kita minta ampun supaya hati kita bersih, supaya kita khusyuk beribadah, supaya pintu-pintu ma'rifah dibukakan Allah, pintu-pintu ilmu dibukakan Allah. Karena dosa itu adalah dinding hijab yang menghalangi kita untuk kenal kepada Allah. Karena dosa-dosa itulah yang mengotori hati kita sehingga kita ngalih benar beribadah, model berat benar beribadah. Kenapa? Karena ada dosa. Bagaimana para sahabat, para tabi'in yang mereka soleh luar biasa. Bagaimana para ulama kita, contohnya Datuk Kalampayan, Abah Guru Sekumpul yang dahsyatnya ibadahnya. Semua mereka itu adalah orang-orang yang gemar bertobat. Mereka senang bertobat. Mereka suka menangis, bukan cengeng, suka menangis. Orang-orang yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah, mereka itu. Kita lihat bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin yang setiap sholat sunnat, setiap harinya beliau sholat sunnat itu 1000 rakaat. 1000 rakaat sidin. Apalagi cuma tarawih 20 rakaat. Kalau di Hadramaut itu, Hadramaut di Parakwada Habib Umar itu jam 8 habis Isya langsung. Habib Umar itu jam 10, jam sampai jam 12, karena pindah lagi di Masjid Al-Muhdar. Berapa sudah 40, 20 rakaat lagi, pindah di masjid lain 20 rakaat lagi, terakhir yang paling mendekat subuh di Masjid Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad itu 20 rakaat sampai 100. Jadi amun orang habis maghrib, sembahyang maghrib teguring, masih sempat ke tengah malamnya ketinggalan tarawih di sana, masih sempat ibadah tarawih. Jadi amu hendak sembahyang tarawih sampai 100 rakaat, beribadah terus beribadah. Nah, yang salah satunya setiap hari Al-Habib Ali
Zainal Abidin, beliau setiap hari sholat 1000 rakaat, ya. Tiap malam air mata beliau berderai, ya, hingga di dua pipinya itu kelihatan garis garis hirang, bakas akibat rancaknya menangis. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Beliau merasa telah melakukan kesalahan walaupun itu kada mungkin. Beliau merasa telah melakukan kesalahan. Sama seperti junjungan kita Nabi besar seperti, bukan sama, terbalik. Kalau sama kan yang di bawah mengikuti Nabi. Seperti yang Allah Ta'ala contohkan Nabi kita, Allah Ta'ala yang mencontohkan kepada Nabi kita untuk umatnya. Apa Nabi kita? Disebutkan di Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala mengampuni, di Quran itu nyata benar. Allah Ta'ala mengampuni dosa Nabi kita yang akan datang, mengampuni, liyaghfira lakallahu ma taqaddama, supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa, mengampuni bagi engkau dosa-dosa engkau yang telah terdahulu, wa ma ta'akhkhar, yang akan datang. Diampuni dosa Nabi kalau Nabi berbuat satu kesalahan, walaupun itu kada mungkin karena Nabi kita maksum, apalagi sekelas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mambaul ulum, mambaul khair, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa huwa mutalaqqan an sayyidil wujud. Segala kebaikan itu asal muasalnya dari Nabi, tapi Nabi dalam keadaan yang sempurna diberi Allah, dan Allah Ta'ala meredoi Nabi kita sebelum Nabi minta ridho, dan Allah Ta'ala ampuni Nabi kita sebelum Nabi kita minta ampun. Tapi dalam keadaan seperti itu, beliau tetap minta ampun kepada Allah. Jadi Ramadan inilah kesempatan kita. Mudah-mudahan Ramadan ini, anggaplah Ramadan kita terakhir. Ramadan terakhir bagi kita. Artinya Ramadan akan datang kada lagi aku bertamu. Oleh karenanya ya bujur-bujur aja kita, terutama yang nyata-nyata kita memang sudah berdosa di hadapan Allah. Ini bagaimana para aulia yang bahari sejak kecil, mulai dalam parut wali sudah, mulai dalam parut, bahkan ada para aulia itu yang mulai dia belum lahir, salah seorang wali besar, nah ini kena tasbih unjuk akan, karena kalau anak ikam lahir ini akan jadi orang besar. Tapi mereka ya dengan Allah Ta'ala selalu tanda orang yang terbuka hatinya, tanda orang yang tidak ada bercak hitam di dalam dirinya adalah orang yang selalu merasa banyak dosa dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat di fikih itu, fikih aja, ujar fikih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, disunatkan tuntung itu kita minta ampun kepada Allah 3 kali minimal, minta ampun disunnahkan tuh. Astagfirullah, 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 minta ampun. Padahal kita sembahyang itu aja ampunan otomatis daripada Allah. Begitu kita sembahyang, dosa-dosa kita disusun di kepala, di bahu. Begitu kita ruku dan sujud, berguguran dosa-dosa kita itu. Ditambah lagi minta ampun, apakah ada bersinar hati kita. Namun kita tetap jangan merasa bebas.
tetapi kita mensyukuri bisa beribadah senantiasa kepada Allah dan bisa diberi kekuatan untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan besar kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan pembatas antara kita dengan Allah. Karena hijab yang terbesar itu karena hijab diri kita yang membawa dosa-dosa kita. Nah, di bulan Ramadan ini maka yang ulah kita banyak dosa itu nafsu kita yang kada katulungan. Yang disebutkan oleh Nabi kita ketika Nabi selesai daripada perang Badar, ujar Nabi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ma hiya jihadul akbar? Hiya jihadun nafsi. Ujar Nabi, kita telah pulang daripada jihad kecil. Itu hanya perang Badar. Sahabat, ini yang Badar ini dipadahkan Nabi jihad kecil ila jihadil akbar, kepada jihad yang besar. Nabi ditanya oleh sahabat, apa gerang jihad besar itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawani hawa nafsu. Memang ngalih jihad melawani hawa nafsu itu. Kalau musuh perang jelas, kalau inya mati musuh dapat pahala. Kalau kita mati kita masuk surga jelas. Tapi melawani hawa nafsu ini paling ngalih. Hari ini kita khusyuk, hari ini kita menangis kepada Allah, isuk bisa aja berubah. Bukan isuk, mungkin hitungan jam bisa aja berubah. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah tolongi banar ulun bukan orang yang hebat, dasar bungul asli, bukan seperti ulama bahari. Kalau ulama bahari memang betul-betul mengakui kekurangannya dalam kondisi mereka sempurna, kada berdosa. Nengke apa Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat tetap sidin merasa banyak dosa. Kita ya Allah memang dasar belumuran dosa, dasar digawi dosa itu, sadar kita menggawi dosa itu. Iya, kita tetap aja kawa katawa, kada ingat. Inilah Ramadan, kesempatan kita untuk bujur-bujur minta ampun kepada Allah. Siapa tahu umur kita kada sampai, siapa tahu kada kawa sampai ke tahun depan. Insya Allah kada menduli tuan lah, atau kalau pian madakan ulun wali ke apa kada, insya Allah yang terkurung di dalam masjid ini nah, kada sampai Ramadan depan pasti ada salah satunya meninggal. Itu paling kada seikung orang, kada menakutani lah. Itu amun ulun nyata kada, sebab tukang mandi jenazah yang lain kada perlu jopang ditakuti. Memang sudah ada catatannya, Bapak ditakuti. Cuma kita harus menyadarkan diri kita bahwa aku nih parak mati. Aku parak mati, apa amalan-amalannya? Kada usah mencari amalan itu, amalan ini. Itu dosa, minta ampun, selesai urusannya. Banyak nih berbuat baik, nyata sudah ada nih berbuat baik. Kemana caranya? Bertakun lawan guru. Nyaman aja, apa guru? Ulun berbuat baik, apa ikam sugi kana, ikam bagi harta ikam. Ulun kada ada bisi apa-apa, nah sabar ikam jadi orang miskin. Adalah kuitan mama abah, ada, nah itu urusi mama abah ikam. Bini pang, adalah anak bini, ada, nah itu baik-baik dengan anak bini. Itu untuk mempersiapkan kematian tadi. Taraktu fikum wa ilzaini an-natiq was-samit. Aku tinggalkan bagi kamu 2 juru nasihat, 2 yang bisa menasihati kita, yang bertutur dan yang diam. Yang bertutur Al-Quran dan Al-Hadis, belajar lawan guru-guru. Was-somit, yang kedua, juru nasihat yang kedua, as-somit, yang diam. Apa itu? Al-maut, mati. Maka kalau kita ingat mati, mau tuh terbuka hati untuk menyadari akan kesalahan-kesalahan kita yang nyata kita lakukan.
Kalau mereka para aulia merasa berdosa walaupun mereka kada melakukan, amun kita kan nyata melakukan. Nah kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah kesalahan-kesalahan kita tuh, yang kalau kita buka di tengah orang banyak supan kita. Nah oleh karenanya diajarkan oleh ulama kita Allah masturna atau Allah masturni bisitrikal jamil atau bisatrikal jamil. Ya Allah, begitu kita minta ampun kepada Allah, ya Allah ulun banyak dosa, tutupi dosa ulun itu, tutupi dosa ulun itu dengan tutupan yang indah. Ya Allah, mudah-mudahan ulun supan, bahari-bahari kelakuan ulun supan kalau dibuka akan, jangan sampai terbuka baik di dunia ini, jangan sampai ada orang yang tahu, apalagi di akhirat kelak. Kalau di akhirat kelak dosa-dosa kita itu akan tertutupi kalau kita minta ampun. Ini nah lembaran catatan kita itu tersimpan rapi, itu tersimpan rapi catatan-catatan kita yang bakalan akan kita terima. Kita kada usah tanda orang baik tidak memikirkan yang baik yang telah dilakukan. Alamatus sa'adah, tanda orang yang beruntung itu orang yang mengingat akan dosa-dosanya dan lupa terhadap kebaikannya. Inya ingat dosa-dosa lalu mau bertobat. Nah dosa-dosa yang kita lakukan tercatat dengan baik. Ini lembaran yang bakalan kita terima dengan tangan kiri. Ada catatan kita yang bakalan kita terima dengan tangan kanan. Sekarang jawab masing-masing pian dan ulun. Jawabnya kadusah pakai muntung dalam hati kita masing-masing. Banyak catatan yang baik kah? Banyak catatan yang kada baik? Banyak gawian yang baik kah? Banyak gawian yang kada baik? Kalau gawian kada baik kada perlu diikhlas, sudah otomatis jadi dosa. Tapi gawian baik ini walaupun menumpuk, ikhlasnya kurang bisa hilang. Nah sekarang banyak yang baik kah? Banyak yang kada baik? Jawab masing-masing. Nah ini kena yang kada baik ini kan karena ada catatannya nih. Bagaimana pemutihannya? Hibak catatannya di situ. Bagaimana pemutihannya? Pemutihannya minta ampun kepada Allah. Maka di dalam satu riwayat, ya, di dalam satu riwayat dijelaskan hadis Nabi bahwa ketika kita berdosa lalu dicatat rapi dosa kita oleh malaikat. Dosa itu baik yang kita ingat ataupun yang kita lupa. Orang lain aja lupa, kita aja lupa bahwa dosa kita itu pernah kita melakukan dosa itu. Apalagi orang lain. Tetapi malaikat ingat catatannya, kita kada ingat lagi, ada catatannya rapi. Lalu kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa ulun berataan ya Allah. Dosa disengaja, kada disengaja, ulun yang tahu, yang rahasia, yang di tengah orang, ampuni dosa ulun semua dosa. Yang pian lebih tahu itu dosa, ampuni berataan dosa, ampuni yang ganal, yang halus, dosa berzina, dosa itu ampuni ya Allah berataan, ampuni. Karena inya bujur-bujur minta ampun, sampai-sampai berderai air mata, sampai menetes air matanya karena merasa berdosa. Hatinya menjadi lembut, apalagi dalam keadaan lapar kita, bersih hati kita, tunduk nafsu itu kalau sudah dilapari, lalu kita menangis maka meneteslah air mata. Ini di rumah atau di masjid sorongan kada diketahui oleh orang banyak, menetes air mata itu. Maka riwayat hadis Nabi itu, ini catatannya hibak, dihilangkan catatan itu, atau malaikat tadi dilupakan oleh Allah Ta'ala terhadap catatannya itu, dihapuskan, maka dosa kita kada ada lagi. Bahkan asar kita minta ampun aja diampuni Allah Ta'ala. Nih lakasi na ambil nah, sudah nih taubat nah, ampunanku ambil melalui apa? Melalui taubat, melalui istighfar.
istighfar di muntung, taubat di hati kada akun lagi membuliki gawian itu. Ambil ujar Allah Ta'ala, kasih aku sayang banar lawan ikam kalau ikam ambil ini. Apa penawaran Allah Ta'ala? Lalu Nabi kita dipesankan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi kita, Qul, katakan wahai kekasihku, ya Muhammad kekasihku, ya Muhammad nabiku, padahkan lawan umat engkau, aku bepandirna, aku berfirman, katakan firmanku ini kepada umat engkau, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, dosanya sudah banyak, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ayolah kasih, jangan putus asa. Dosa ikam satumpuk, hibak dunia ini dosa ikam aja, bahkan sampai ke langit, saking banyaknya dosa ikam itu. Asal jangan dosa syirik aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah, jangan ikam putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Dosa-dosa tambah lagi jami'a, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ayo aku maha pengampun, nah ayo minta ampun. Minta ampun kita, diampuni Allah Ta'ala. Begitu kita minta ampun, Allah Ta'ala digambarkan oleh Nabi kita, ridhonya Allah, senangnya Allah melihat hambanya itu, sama digambarkan seperti seorang wanita yang sedang menyusui anaknya yang bayi, kemudian bayinya itu hilang dari pengawasannya, hilang beberapa hari daripada dirinya. Bagaimana sedihnya wanita itu begitu ketemu anaknya, luar biasanya gembiranya. Kayak apa? Anak yang sedang disusui lalu hilang, setelah itu hilang, ketemu lalu disusui, kayak apa gembiranya. Nah, itu gambaran maha suci Allah Ta'ala digambarkan kayak itu, cuma mendekati pemahaman Allah Ta'ala. Lebih daripada itu gembiranya ketika kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sehingga di Quran kalau disebut jadi wali Allah Ta'ala orang yang bertobat itu, bagaimana Fudail bin Iyad, bagaimana yang lain-lainnya para wali-wali bahari. Fudail bin Iyad itu kan di Ihya Ulumuddin selalu disebutkan Fudail bin Iyad, orang yang bertobat daripada maksiat bujur-bujur. Luar biasa sih. Minta ampun kita kepada Allah. Betato jaraku masih, jangan dipikirkan tato kena urusannya belakangan, penting beribadah dulu. Kadu saya diurusi kena gara-gara tato memperlambat ibadah kita. Kena aja jaraku hilang tato hanya sembahyang, jangan. Atau kena tatonya langsung ku gosok aja pakai setrika, jangan tuh menyiksa diri. Sembahyang seadanya dulu. Nah ini artinya Allah Ta'ala kada mau repot dengan kita. Dan Allah Ta'ala memang sejak dulu kada pernah repot kita. Allah Ta'ala tidak pernah mempermalukan kita. Berapa kali kita berbuat dosa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak pernah memukul kita secara langsung, karena kasih sayang Allah Ta'ala. Seharusnya kita ini cocok dirandam di api aja di dunia ini. Seharusnya kada usah diberi duit apa-apa, disengsarakan aja. Tapi Allah Ta'ala tidak seperti itu. Allah Ta'ala maha pemurah, maha pengampun, maha halim. Halim itu rambat marahnya. Nah jangan sampai kita jadi orang bungol. Jadi kalau hendak menyambati orang bungol, kada usah kepindah ke teman sebelah atau ke orang lain. Jadi untuk menyebut bungol, hakikat bungol, bungol yang sebujurnya siapa? Kita. Itu aja. Bungolnya aku kada mau beribadat, bungolnya aku kada mau bertobat, bungolnya aku kada meminta ampun, bungolnya aku melihat kesalahan orang aja, kesalahanku kada ku perhatikan.
Jadi kita nyaman jua hidup bertetangga, hidup bakawal, hidup bernegara dan lain sebagainya. Kalau kita kada terlalu tidak memperhatikan kejelekan orang lain, yang kita perhatikan adalah kejelekan atau kesalahan kita. Nah, kesalahan kita aja kita lihat, lalu kita minta ampun setiap saat. Setelah minta ampun setiap saat, nah terbukalah hijab. Itulah alaik di antara halangan kita untuk suluk, untuk jalan menuju Allah Ta'ala. Bagaimana bisa berkisah masalah hakikat, masalah ma'rifat bertinggi-tinggi, hanyar bertobat sebulan, mana kompensasinya terhadap kesalahannya berpuluh-puluh tahun, kesalahannya sampai 25 tahun inya lupa dengan Allah Ta'ala. Begitunya bertobat asik disambut dengan bertobat, begitunya bertobat asik inya bertobat. Lalu begitu sebulan sudah bertobat asik di situ, lupa kewajibannya kepada Allah, merasa asik bertobat kepada Allah. Beingat juga kita, beingat kita berapa tahun berbuat maksiat kepada Allah, ingati kompensasi. Walaupun kita diampuni oleh Allah Ta'ala, tapi beingat berapa tahun kita maksiat kepada Allah. Dibanyak ya 20 tahun, nah 20 tahun juga kita paling kada berbuat baik untuk menutupi dosa kita yang terdahulu. Walaupun kalau kita mati sudah diampuni Allah Ta'ala, kada sempat berbuat baik, tapi kita sudah bertobat diampuni. Cuma dikompensasi, nah kompensasinya banyaki terus beristighfar setiap saat, menyesali diri, bukan menyalahkan diri sendiri untuk tidak semangat untuk menatap hidup yang baru. Kada tetap kita begawi bujur-bujur, cuma kita sudah semakin hati-hati, semakin mau upayakan diri. Tidak, jangankan selangkah, segeretek hati aja kada hendak lagi berbuat maksiat. Di hati aja lagi kada ada lagi niat untuk berbuat maksiat. Sebab nafsu itu cerek masuk, bisa timbul lagi gawian yang kada-kada. Nah di sini kita kalau hendak bujur-bujur menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menghadap Allah Ta'ala sambil memperturutkan hawa nafsu, kada menyadari segala kesalahan kita, muntung haur-haur menyambati orang aja, merasa hebat aja daripada orang lain, sementara kita sembahyang hendak mencapai Allah Ta'ala, ngarannya sembahyang aja tuh, kada mendapatkan kenikmatan manisnya jadi orang beriman, tidak mendapatkan nikmatnya beribadah menghadap Allah, tidak mendapatkan asyiknya menghadap Allah Ta'ala. Kenapa? Inya tujuannya kada di situ, tujuannya masih di harta, tujuannya masih di pangkat, tujuannya masih di dunia. Kada ada. Memang awaknya di masjid, hatinya di dunia, maka penghalang besar itu dunia itu harus kita buang dari hati kita, bujur-bujur dibuang itu. Dulu teringat waktu belajar Riyadhus Shalihin, entah di mana hadisnya tuh di bagian mana, pokoknya ada di Riyadhus Shalihin. Para sahabat bahari, kami ujar para sahabat kalau sudah umur 40 tahun itu dunia bujur-bujur kami lepas dari diri kita. Dasar bujur penghalang, dan dunia itu juga yang membuat kotornya hati kita, sehingga kita ngalih bertobat menghadap Allah Ta'ala. Orang bakalahi di mana-mana itu gara-gara dunia tuh, pasti dunia. Madu yang di Pemuda dengan madu yang di Jalan Lambung, inya bakalahi di tengah jalan. Kenapa? Karena masing-masing dunia. Kalau nya berpikiran akhirat, kada, insya Allah kada. Suami kada bertanggung jawab terhadap istrinya. Kenapa? Utaknya dunia. Kalau nya bujur-bujur akhirat, takutan inya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ramadan inilah tempat kita untuk membersihkannya. Teringat ketika cerita di mana akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika akal
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ujar Allah taala, hai akal, ikam menghadap lawan aku. Menghadap akal, enggih pun kayak itu. Hai akal, menghadap, enggih pun menghadap akal. Hai akal, berbalik ikam, berbalik si akal tadi. Siapa Allah taala dan siapa engkau? Ya Allah, pian adalah Tuhan ulun yang maha mulia. Ulun adalah hamba engkau yang doib, yang lemah. Lalu Allah Ta'ala ciptakan lagi, Allah Ta'ala ciptakan nafsu. Lalu ketika diciptakan nafsu itu, hai nafsu, nafsu, tahu kalau nafsu itu diciptakan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada nafsu, nafsu, menghadap engkau kepadaku. Hai nafsu, menghadap ikam lawan aku. Ayo menghadap lawan aku. Apa jawab nafsu? Nafsu kada menjawab, pura-pura kada mendengar. Nafsu menghadap, kada mau menghadap nafsu tadi. Falam tujib, summa qala laha. Sudah kada dihadapinya Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada nafsu, man anti wa man ana. Hei nafsu, siapa ikam dan siapa aku? Hei nafsu, siapa ikam dan siapa aku? Faqalat, nafsu menjawab, ana wa anta. Aku, ikam, Tuhan diulahnya kayak itu. Nafsu itu, nafsu Tuhan aja diulahnya kayak itu. Ana wa anta. Aku, ikam. Itu waktu nafsu diciptakan kayak itu tuh. Dan sifat nafsu memang kayak itu. Hendak menang sendiri, egonya naik, penyarikan tuh penyebab nafsunya tuh, kepalanya tuh, kepala ahoynya. Lalu Allah Ta'ala fa'azzabaha binari jahannam. Lalu Allah Ta'ala azab itu nafsu supaya sadar, diazab di neraka jahannam mi'ata sanah, 100 tahun. Setelah dikeluarkan 100 tahun, diazab di api neraka, ditanya lagi seperti yang pertama, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Ujar nafsu, aku, ikam. Sudah 100 tahun tuh diazab di api neraka, masih melawan aja lagi dengan Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala laparkan itu nafsu, summa ja'ala fi naril ju' mi'ata sanah. Lalu Allah Ta'ala jadikan dia, masukkan di dalam neraka lapar. Dilaparkan nafsu itu 100 tahun. Summa akhrajaha, lalu dikeluarkan. Faqala man anti wa man ana. Fa'ajabathu fa'aqarrat bi annaha fasa'alaha fa'aqarrat bi annaha al-'abdu wa annahu rabbu. Lalu setelah 100 tahun di neraka lapar tadi, Allah Ta'ala bertanya, dikeluarkan sudah. Hei nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Lalu nafsu fa'aqarrat, ma'akui sudah. Lalu nafsu tadi ma'akui, fa'aujabahullah Ta'ala ma'akui bi annal abdu wa annahu rabb. Ma'akui bahwa inya nafsu itu ulun hamba pian yang lemah dan pian adalah Tuhan ulun. Nah karena itulah Allah Ta'ala fa'aujaballahu Ta'ala alaiha sawma bisababi dzalika. Dengan sebab nafsu yang ngalih dikendalikan itu, lalu diwajibkanlah puasa kita. Puasa supaya nafsu kita tunduk. Coba lihat orang puasa kan tak anujo bersih-bersih juga hati kita. Kenapa? Pertama memang pengaruh bulan Ramadan. Yang kedua memang nafsu kita tunduk, ditundukkan. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dia melawani hawa nafsunya, perang besar dengan hawa nafsunya, maka apa jawab Allah Ta'ala? Pasti itu fa innal jannata, maka bujur-bujur, sungguh-sungguh surga itu tempatnya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu.
Di Ramadan inilah tempatnya. Bukan hanya hawa nafsu itu ditundukkan dengan lapar, Ramadannya itu sendiri mendukung kita untuk beribadah. Keberkahan Ramadan itu sendiri yang mendukung kita untuk beribadah. Bayangkan malaikat disuruh tasbihnya malaikat, rukuknya malaikat dijadikan istighfar untuk kita berataan. Yang baik dicatat yang baik berataan. Amal yang sunnah dijadikan amal wajib. Yang wajib dikalikan 70, jadi berlipat ganda waktunya. Nah ini yang luar biasa. Kalau di luar Ramadan, sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan, di belahan bumi ini tempat-tempat yang mustajabah terbatas. Ada di Mekah, ada Ka'bah, ada tempat tawaf, ada tempat multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di situ kita mustajab. Di Hijr Ismail, di tempat Sa'i, di Padang Arafah, itu tempat-tempat itu mustajabah. Tapi di luar itu tidak mustajab. Bukan tempat yang mustajabah. Hanya tempat-tempat tertentu di luar Ramadan, ya, sebelum atau sesudah Ramadan. Tetapi begitu teng masuk malam Ramadan, begitu masuk malam Ahad, begitu masuk maghrib dan terus malam Ahad sampai berakhir 29 atau 30 hari ke depan, maka tempat-tempat seluruh di permukaan bumi ini jadi tempat yang mustajabah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Ramadan masuk. Kada gampangan Samarinda jadi nang kaya di Mekah juga mustajabah. Di mana aja kita berdoa karena Ramadan. Nabi menyatakan bahwa amal ibadah dilipat gandakan dan doa-doa diijabah. Nabi kalau tuh jadi mustajabah di mana aja kita berdoa. Maka dasar rugi benar mun kita, dasar pengoler benar kita dasar. Amun kada mau menggunakan kesempatan ini, terutama satu hajat kita yang paling besar, supaya dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Yang tadi catatan itu supaya hilang. Dan dengan catatan tadi, catatan ya Allah, Allahumma asturna bisatrikal jamil atau bisitrikal jamil, ya Allah, tutupi dosa ulunnya jangan sampai orang tahu. Tutupnya ya Allah yang baik-baik aja ulun dilihat orang, ulun kada pujungan pang cuma supan, namun dilihat ditahu orang dosa ulun yang masa lalu itu. Nah ampuni dosa ulun ya Allah berkat Ramadan, berkat mama, berkat abah kita. Itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita termasuk minat tawabin, termasuk orang-orang yang bujur-bujur bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat Ramadan ini diampuni semua dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa saudara-saudara kita, dosa anak-anak kita, dan dosa istri-istri kita diampuni, khususnya dosa kita pribadi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah dosa kita diampuni, mudah-mudahan hijab-hijab, dinding-dinding yang menghalangi kita untuk khusyuk, untuk menangis usyuk menghadap Allah, untuk menikmati asyiknya, manisnya beribadah, minta maaf, asyiknya beribadah yang lebih nikmat dari jima sekalipun, karena kita asyik beribadah tadi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu yakum ajma'in, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa bi jali wa sahbihi wa jil ulama wal awliya was salaha. Allahumma tahhir qulubana min kulli asbin yuba'id wa musyahadatik wa mahabbatik wa amisna ala sunnah wal jamaah wasyauqi ila liqaika ya dzal jalal wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma dabbirna bi ahsani tadbir, Allahumma dabbirna bi ahsani tadbir, Allahumma dabbirna bi ahsani tadbir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwata illa billahil aliyil azim.